Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil mustafa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah salat subuh Masjid Asy-Syukur yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sebuah nikmat itu saking besarnya, saking pentingnya nikmat itu malah lupa disyukuri. Ya, malah lupa disyukuri. Apa kira-kira Pak nikmat paling besar yang lupa kita syukuri? Nikmat sehat. Nikmat sehat. Nikmat sehat itu besar. Tapi ada yang lebih besar lagi, yaitu nikmat iman dan Islam. Apa artinya nikmat kita menjadi orang beriman dan orang Islam? Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk dapat hidayah. Allah beri petunjuk kita. Lah ada orang yang tidak dikehendaki diberi petunjuk, ya tidak diberi petunjuk. Mau bapak ibunya orang Islam, lahir dari rahim orang Islam, kalau tidak dikehendaki dapat hidayah, dia murtad Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Dia murtad, disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seseorang itu dikehendaki oleh Allah dapat hidayah, mau orang tuanya kafir, mau orang tuanya bukan Islam, masuk Islam. Ya. Itulah nikmat besar yang kita itu akan benar-benar kerasanya nanti kalau sudah mati Pak. Begitu mati, didatangi dua malaikat, takoni man rabbuka, jawab Allah. Nah itulah nikmatnya. Orang-orang yang nggak beriman tanya man rabbuka, bingung Pak. Maka nikmat itu kita syukuri, dijadikan orang yang iman Islam. Ya. Nikmat lagi diberi kesempatan masuk bulan Ramadan. Sudah hari ke di sini 6 apa 7? Oh 6. Ya. Makanya saya tanya di sini 6 apa 7? Ya. Ada 3 orang yang 2 di zaman Nabi SAW. Ada 3 orang yang 2 mati syahid, gugur di medan perang. Itu kan kedudukannya tinggi, betul nggak? Sampai saking besarnya kedudukan orang yang mati syahid, sampai Nabi SAW kepingin mati syahid. Beliau SAW bersabda, demi Allah, beliau bersumpah, saya ingin seandainya saya terbunuh di jalan Allah, terus dihidupkan lagi, terus terbunuh lagi, terus dihidupkan lagi, terus terbunuh lagi. Itu kepinginannya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking besarnya janji Allah buat orang yang mati syahid. 3 orang, yang 2 mati syahid. Yang 1 ini hidup beberapa tahun setelahnya, terus meninggal biasa. Meninggal biasa. Ada teman mereka ini melihat di dalam mimpi, ya,
Teman 3 orang ini melihat di dalam mimpi, 1 orang ini di jannah lebih tinggi. Padahal yang 2 mati syahid. Paginya setelah sholat subuh dilaporkan ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya tadi malam bermimpi begini-begini. Artinya keheranan, bagaimana mungkin yang mati syahid kok kedudukannya bisa di bawahnya? Dijawab oleh Rasulullah SAW, bukankah sepeninggal 2 orang itu dia sholat sekian rakaat dan dia dapat sekian kali bulan Ramadan? Nah ini yang digarisbawahi, dapat sekian kali bulan Ramadan. Nah kita ini dapat bulan Ramadan ya. Ini nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Umur umat Islam itu umurnya berapa? 60 sampai 70 nggih. Yang 80 makin sedikit. Yang 90 makin sedikit lagi. Yang 100 sudah jarang. Betul ya? Sekarang kalau anggap saja umurnya 80 tahun. Anggap saja 80 tahun. Dibuat ibadah sehari semalam itu berapa jam Pak kira-kira? Buat sholat 5 waktu, kayak sholat sunnah, kayak tadarusan 2,5 jam. Itu kan 10% aja, betul nggak? Kalau umurnya 80 tahun, berarti ibadahnya cuma 8 tahun. 72 tahunnya buat apa? Belum tahu. Tidurnya sehari 6 jam, berarti kan 1/4 hari. Berarti dari 80 tahun itu 20 tahunnya buat tidur, 8 tahunnya buat ibadah ya. Berarti kan dikit sekali yang buat ibadah, betul nggak Pak? Lah umurnya umatnya zaman dulu panjang-panjang Pak. Umatnya Nabi Nuh itu tinggal bersama umatnya 950 tahun Pak. Jadi tiang niku urip 300 tahun, gak mati-mati, 400 tahun, 500 tahun ya. Ketemu karo tanggane tetanggan 500 tahun Pak kira-kira. 600 tahun. Sampean meneh. Aku dadi tanggane sampean 600 tahun. Kok ya ora mati-mati ya. 700 tahun Pak, 800 tahun, 900 tahun baru mati. Jadi Belanda udah masuk keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, ini belum mati-mati orangnya. Subhanallah. Terus kira-kira amalnya banyaknya kayak apa? Umurnya we? Jadi kalau ada orang umur 200 tahun meninggal, sakit, sih nom. Ya. Itu 900 tahun. Terus kalau ibadahnya seperti kita, 2,5 jam sehari misalnya, itu dari 900 tahun itu 90 tahun ibadahnya. Lah kita dari umurnya cuman berapa? Banyak mana amalnya? Umat terdahulu atau banyak umat sekarang? Banyak umat terdahulu. Makanya Allah kasih hadiah buat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau Nabi Muhammad SAW, kami ini umat yang paling terakhir datang, yang paling depan di hari kiamat. Karena apa? Karena beberapa hal. Di antaranya ada hadiah Allah Subhanahu wa taala buat umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa itu hadiahnya? Hadiahnya namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar di ayat Al-Qadar, Lailatul Qadari khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83, sekian tahun. Jadi kalau ada seseorang dapat rezeki, bisa beribadah, bisa bertakorup, bisa mendekatkan diri kepada Allah, tilawatul Quran, salat isya jamaah, salat tarawih, qiyamul lail, salat subuh jamaah, pas Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah di 83 tahun. Kalau setiap tahun dapat Lailatul Qadar,
10 kali aja itu lebih baik daripada dia beribadah selama 830 tahun. Itulah umatnya Nabi Muhammad SAW itu diberi kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bulan Ramadan itu bulan yang sangat luar biasa. Makanya gimana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar? Ya gampang, dah tiap malam qiyamul lail selama bulan Ramadan. Jangan sampai isya tidak berjamaah, jangan sampai subuh tidak berjamaah. Karena Nabi SAW bersabda, siapa yang sholat isya berjamaah seakan-akan dia qiyamul lail setengah malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia seakan-akan qiyamul lail sepanjang malam. Isih ditambahi qiyamul lail tenanan. Insyaallah rutin tiap Ramadan, tiap hari selama bulan Ramadan, pasti salah satu harinya itu adalah Lailatul Qadar. Ya. Kita nggak peduli kapan Lailatul Qadarnya, pokoknya tiap malam tanggap Lailatul Qadar, wis itu insya Allah dapat. Ya, insya Allah dapat. Sehingga saking pemurahnya Allah, saking diobral murahnya rahmat Allah di Lailatul Qadar itu, Nabi SAW bersabda, man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari kebaikan malam itu, ora keduman rahmati Allah malam itu, berarti dia terhalang dari semua kebaikan. Ya. Maka berarti kan masuk bulan Ramadan ini kan nikmat yang besar, harus kita syukuri. Bersyukur itu dengan 3, dengan lisan, dengan hati, dengan anggota tubuh. Dengan lisan kita memuji Allah, terima kasih ya Allah, aku sudah dimasukkan di bulan Ramadan. Dengan hati dipenuhi dengan keyakinan bahwa Allah yang menciptakan saya, memberi saya karunia besar, ya, hanya Allah yang menghidupkan saya, memberi umur, itu dengan hati, yakin. Dengan anggota tubuh kita berterima kasih dengan semangat beribadah. Ya. Mengenai bersyukur dengan beramal itu, saya mendapatkan contoh yang belum bisa saya tiru. Di antaranya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau itu kalau makan malamnya enak. Ya, kita kan kadang-kadang makan malamnya enak ya. Atau tiap hari, Pak. Beliau itu kalau makan malam kok penak terus rada wareg niku nggih. Beliau itu bilang, kuda itu nek dipakani karo sing duwe panganan sing penak-penak, berarti besok mau di apa? Mau dipacu untuk perjalanan yang jauh. Nah, ini saya dikasih makan penak-penak sama Allah, berarti saya mau apa? Mau disuruh ibadah. Akhirnya kalau beliau makan malam enak, beliau qiyamul lail semalam suntuk tidak tidur, Pak. Sebagai bentuk apa? Terima kasih. Nah, sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah, diberi kesempatan masuk bulan Ramadan, kita mau apa? Nah, itulah tema kita, Pak, pada pagi hari ini. Ada 2 jihad. Jihadun nafs. Jihad menundukkan jiwa kita di bulan Ramadan itu ada 2 jihad. Jihad yang pertama adalah jihad di siang hari, menundukkan jiwa kita dari apa-apa yang diinginkan. Ya. Meskipun yang diinginkan itu hal-hal yang mubah, yang boleh, bukan yang haram, bukan yang makruh. Sate itu kan yo halal toh, Pak. Mubah toh makannya, hukumnya boleh toh. Tapi kalau siang hari bulan Ramadan lagi puasa boleh enggak? Enggak. Daging goreng itu ya kan halal, enak, mubah, boleh dimakan. Tapi kalau siang hari bulan Ramadan enggak boleh. Bahkan hal-hal yang tadinya dibolehkan, jiwa kita itu disuruh oleh Allah untuk dilatih, ditundukkan,
Tidak semua yang diinginkan itu harus dituruti. Manusia, hewan, malaikat, kan gitu kan? Manusia, hewan, malaikat. Malaikat itu dibekali oleh Allah akal, tapi tidak dibekali syahwat. Syahwat itu keinginan. Ya. Kalau hewan dibekali keinginan, syahwat, tapi tidak dibekali akal. Makanya kalau hewan itu kerjaannya apa hewan? 3 aja. Makan, tidur, kawin, udah 3 ini. Ada nggak pekerjaan hewan ternak selain ini? Nggak ada. Mangan, turu, kawin, mangan, turu, kawin, wes. Ya. Makanya manusia dibekali akal, dibekali syahwat dan keinginan. Lah siapa yang menang? Apakah orang tadi berhasil menundukkan keinginannya sehingga dia ikut rombongan malaikat, atau orang tadi akalnya ditundukkan oleh keinginannya sehingga dia ikut rombongan hewan ternak? Makanya orang kafir itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran, ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu seperti hewan ternak tapi lebih sesat lagi. Kenapa? Hewan ternak kerjane mong mangan, turu, kawin, tapi masih bertasbih memuji Allah. Nek wong kafir persis kewan tapi ingkar terhadap Allah. Lah orang kafir yang dipikir apa? Melek motos yang dipikir apa Pak? Wong kafir Pak? Mangan, betul nggak? Golek sarapan. Melek motos yang dipikir mangan. Bar kuwi golek duit nggo mangan, nggo bangun omah, tuku AC, tuku kasur sing larang, dienggo turu karo kawin wis. Persis enggak, Pak? Persis. Yang dipikir itu. Saya itu pergi ke toko kasur, Pak. Nemenin dulu di pesantren mau beli kasur untuk tamu-tamu itu ke toko kasur. Saya ustadznya lagi milih-milih, saya tuh ngelihat kasur. Lah kok empuk men. Ini berapa harganya Pak? 15 juta, udah larang men. Mahal ya Pak ya? Oh yang itu lebih mahal, berapa? 30 juta Pak. Ada yang beli? Ya ada. Kalau nggak ada yang beli nggak saya jual. Terus saya hitung, kalau yang lebih mahal itu yang depan itu Pak, harganya 60 juta. Kasur 60 juta. Lah terus nek kasurnya 60 juta, bantalnya piro? 3 juta Pak. Linggo bantal itu 3 juta. Ya. Ini ada yang beli Pak? Ya ada. Ya. Subhanallah. Ya. Saya berpikir ada nggak ya wong Islam duitnya oke, neng gelem tuku kasur harganya 60 juta. Hanya yang 10 juta aja udah mahal, sisanya 50 juta dinggo infak. Karena orang Islam itu yang dipikir adalah hidup nanti. Ya. Begitu duitnya banyak, pengen sesuatu, keinginannya ditundukkan. Apa alasannya? Penting apa enggak? Sing penting kan duitnya halal, dinggo tuku ngopo-ngopo ya wis ben. Enggak bisa. Karena kita dilatih di bulan Ramadan, makan di waktu siang saja tidak boleh. Padahal apa makanannya hukumnya? Mubah, makanannya halal, boleh dimakan. Tapi siang hari bulan Ramadan enggak. Nah itulah pendidikannya di bulan Ramadan, jihadnya. Menahan diri dari hal-hal yang haram, menahan diri dari hal yang makruh, menahan diri dari hal-hal yang tidak penting, ya kan gitu. Sehingga dalam hadis man lam yata' qaulaz zur wal amala bihi, kata Nabi SAW, buat orang-orang yang puasa, buat orang-orang yang puasa yang kalau jam 1 siang, jam 2 siang wis mulai kelenger gitu ya. Ya betul enggak Pak? Yang kerja jam 2 siang wis ya, salat asar karo wis apalagi jam 4 setengah 5 udah mulai. Nah, siapa kata Nabi yang tidak bisa meninggalkan omongan sia-sia
dan kerjaan yang sia-sia, maksudnya waktu puasa, falaisa lillahi hajatun fi ayyata'a ta'amahu wa syarabahu, maka ketahuilah sesungguhnya Allah tidak butuh dengan kita yang meninggalkan makan dan minum. Jadi intinya puasa itu bukan meninggalkan makan dan minum, intinya adalah meninggalkan hal-hal. Jadi yang dipuasakan itu bukan mulutnya Pak, bukan perutnya, tapi mulutnya dari omongan yang sia-sia, matanya dari melihat yang sia-sia, telinganya dari bukan yang haram pun, bahkan yang mubah, tapi kalau sia-sia jangan ya. Kalau perutnya dihindari dari makanan di siang hari yang bisa membatalkan puasa, maka juga perutnya dihindari dari makan hartanya orang lain ya, ngemplang duit ya, terima sogokan ya. Kalau ada yang aparat di sini disogok, diterima, tapi pas puasa Ramadan alhamdulillah rezeki, malah alhamdulillah rezeki ya. Jadi pejabat terima sogok ya, alhamdulillah rezeki nggo bakdan ya. Padahal lagi puasa. Terus pentingnya apa? Allah tidak butuh kita yang lapar dan haus, itu Allah nggak butuh dengan haus kita dan lapar kita. Yang dinilai oleh Allah adalah apanya? Takwanya. Makanya di dalam ayat puasa tujuannya apa? La'allakum tatakun, bukan la'allakum lapar. Puasalah ben lapar, ben ngelak, enggak. Tujuannya biar kita takwa, dilatih untuk menundukkan keinginan kita di siang hari, sehingga jiwa kita itu tunduk, bukan kebalikannya. Orang-orang itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu melihat keadaan orang-orang yang menjadikan keinginannya Tuhannya, yang diikuti, ditaati, semua yang diinginkan. Sebagaimana Allah itu kan ditaati, semua yang diinginkan. Lah, ada orang itu jiwanya apapun yang diinginkan dituruti. Baik, benar, penting, gak penting, salah, gak peduli, yang penting happy ya, yang penting happy ya. Kadang diingatkan untuk kembali ke jalan yang benar gak mau, uangnya banyak, mau mantu, goden-godenan, ngundang penyanyi campur sari, campur saru ya. Perempuan joget-joget, diingatkan, ora apa-apa, pisan-pisan, loh ya, duit-duitku kowe ngurusi, loh bukan gitu. Ini kamu kalau Ramadan puasa, ya puasa. Lah tujuannya apa puasa? Habis Ramadan sawalan digawe malah campur saru. Lah itu sebulan puasa itu lemu untuk pelajaran ki opo pelajarane gitu loh. Ya. Sampai ke hal-hal yang haram, sampai ke hal-hal yang mubah sekalipun. Hal-hal yang mubah itu kita harus mendidik diri kita. Misalnya, aku pengen sate, beli. Besoknya lagi pengen bakso, beli. Semua yang diinginkan langsung apa? Dituruti. Padahal itu mubah atau haram? Mubah. Aku pengen sate, gak. Ngapa? Wingi wis. Saiki pengen iki gak mangan ning omah. Ora ning lawuh. Neng dok, neng kulkas. Pokoknya mangan saene iki. Ngomong sama jiwanya begitu, Pak. Jadi jiwanya harus ngikut siapa? Kita, bukan kita yang harus ngikut jiwa kita. Itulah pelajaran jihad di siang hari di bulan Ramadan. Ulama menyebutnya sebagai kasrun nafsi, meruntuhkan jiwa. Bukan runtuh jiwanya jadi orang yang jiwanya terbelakang, enggak, tapi keinginannya tunduk sama kita, bukan kita yang tunduk dengan keinginannya.
Itu yang pertama. Sehingga setelah Ramadan harapannya keinginan kita bisa dikontrol. Kadang orang aku pengen tuku motor. Saya punya teman itu beli motor Pak, motor. Harganya 350 juta. Motornya regane piro? 300 juta. Lah motor kok 300 juta? Ya ora apa-apa dite halal gitu ya. Ya bukan rapopo dite halal. Neng kok ya mbok turuti beli motor 300 juta. Wong motor 30 juta, 40 juta wis apik, wis penak. 250 juta nih iso mbok nggo bangun istana neng surgamu, bangun masjid, bangun pondok, ngopeni anak ya tim. Ya. Itu yang pelajaran yang kita ambil dalam anak-anak muda. iPhone 11 muncul, iPhone 12 ganti iPhone 12, muncul 13 ganti iPhone 13, muncul iPhone 14 ganti iPhone 14. Padahal HP ini dienggo mung telepon karo WA. Wis, lah kan podo. Enggak ada bedanya. Wis sing penting HP 25 juta ini dibayar, Pak. Ya podo dibuat WA, dibuat telepon podo, suarane ya apik podo, Pak. Kenapa? Aku pengen, udah itu aja. Saya pengen, udah. Kenapa setiap yang kamu inginkan kamu turuti? Ya, berarti belum lulus madrasah bulan Ramadan. Yang kedua, jihad di waktu malam. Tadi jihad di waktu siang dengan puasa. Yang kedua, jihad di waktu malam. Dengan apa? Dengan qiyamul lail, membaca Al-Quran. Nah, ini kita di bulan Ramadan kesempatan untuk percepatan, celengan diperbanyak. Dengan apa? Qiyamul lail. Makanya disyariatkan untuk sholat tarawih 8 rakaat, 20 rakaat. Di sini berapa? 30 rakaat. 11, 8 rakaat dan 3 witir ya. Diperbagus kualitas sholat tarawih kita ya. Jadi para pendahulu kita dari kalangan para ulama, sahabat, tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad gitu. Itu kalau bulan Ramadan prei, Pak, pengajiannya libur. Kalau sekarang begitu bulan Ramadan, wis mesti diteleponi Pak Didi. Pakai jadwalnya saat itu ya. Dari mana-mana telepon ya. Enggak libur, Pak, kalau zaman sekarang. Ya. Zaman dulu libur semua pengajian, semuanya baca Al-Quran. Di siang hari, pagi hari baca Al-Quran, malam hari sholat malam yo baca Al-Quran, tapi di dalam sholat. Ya. Makanya mereka itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kumpulkan, laksanakan sholat tarawihnya berjamaah, dikasih imam satu yang bacanya cepat, imam khusus ibu-ibu, imam khusus bapak. Yang imam khusus bapak-bapak ini itu mereka mengatakan kalau surat Al-Baqarah dihabiskan di 12 rakaat, kami menganggap hari ini imamnya ringan bacanya. Ya. Apian imamnya ya. Biasanya Al-Baqarah diselesaikan 8 rakaat. Al-Baqarah itu 2 juz setengah kurang dikit, dibagi 8 itu berarti berapa rakaat, Pak? Berapa juz setiap rakaat ya, 1/4 juz lebih ya, 1/4 juz lebih ya. Itu 1 rakaat ya. Sanggup, Pak? 1 juz dihabiskan 2 rakaat sampai 4 rakaat. Mereka itu mengatakan sampai-sampai kami itu membawa tongkat dipakai sandaran karena panjangnya berdiri ya. Karena panjangnya
berdiri. Ya. Jadi luar biasa ya. Di sini di Solo alhamdulillah udah banyak sholat taraweh 1 juz. Sholat taraweh 1 juz. Kalau di Jawa Timur ada pondok itu sholat tarawehnya itu keloteran. Kloter 1 juz ada di sana, kloter 3 juz ada di sana, kloter 10 juzan di sana, kloter khatam semalam ada Pak. Mulai bar isya selesainya sahur khatam semalam ya, itu di Temboro, Pondok Al-Fatah Temboro ya, hebat-hebat itu ya, wis kelas tinggi itu ya, melune sing khataman mulai bar isya Allahu Akbar selesainya waktu sahur khatam 30 juz. Saya itu mikir imamnya kuat banget, makmumnya kan diem tok ya Pak ya, imamnya Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah 30 juz Pak ya. Ya. Subhanallah. Nah, para pendahulu kita itu begitu. Ya, para pendahulu kita kalau bulan Ramadan berlomba-lomba, siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah itu mengkhatamkan Al-Qur'an 1 hari 2 kali. Ya. Di antara para sahabat ada yang khatam setiap hari sekali, ada yang khatam 3 hari sekali, ada yang khatam 6 hari. Berarti sehari berapa Pak? 5 juzan ya, 5 juzan. Nah ini kesempatan Allah beri kesempatan kita untuk masuk di bulan Ramadan. Ayo kita tingkatkan tadarusnya, tingkatkan tarawehnya ya, tarawehnya dari zaman dulu tahun 1980 sampai 2024 ya, kulhu inna atoina wal asri idza jaa nasrullah ya. Sekarang muncul taraweh model quick count, pemilunya belum selesai udah keluar apa hasilnya, itu kan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, assalamualaikum assalamualaikum, wih rame Pak, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah amin. Wah itu kan terus mau meningkat kualitasnya itu gimana ya. Maka tugasnya takmir masjid Asyukur ini golek imam sing apik, suruh ngimami sini taraweh ya, setengah juz lah, jangan langsung 1 juz, ndak diprotes ya. Ya nggih sahabat niku nggih tua-tua Pak. Ya, tapi gini, saya berdasarkan pengalaman, saya punya 2 pengalaman Pak. Yang dari 2 pengalaman itu saya menyimpulkan bahwa ternyata ibadah itu pada umumnya ya, bukan semua, tapi pada umumnya ya, mayoritasnya, biasanya, kecuali dalam keadaan tertentu, ibadah itu pada umumnya urusannya bukan kuat dan tidak kuat, tapi betah dan tidak betah ya. Betah dan tidak betah. Pengalaman pertama waktu saya nyantri kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 2 SMA, waktu nyantri disuruh nek Ramadan itu disebar santri. Saya dapat jatah di Jawa Barat, di Ciamis, masuk ke desa lagi, masuk ke desa namanya Raja Desa, jadi desa tenan itu ya. Itu ada masjid, ada pondok pesantren SD. Kalau SD-nya itu pondok pesantren itu kalau Ramadan libur, jadi saya nunggu masjid sama masyarakat di situ. Kemudian Ramadan kurang 1 hari, saya dipanggil sama kiainya di situ, nanti kamu mulai ngimami sholat malam, sholat taraweh. Di sini sholat tarawehnya 1 juz. Wah, masa? Jamaahnya setahu saya tuh tua-tua gitu ya, sepuh-sepuh. Akhirnya mungkin kalau taraweh datang yang muda-muda, yang tua-tua nggak ikut. Ternyata pas taraweh niku ya, yang sepuh-sepuh itu pas mau sholat, saya mau takbir itu tanya, Pak Yai 1 juz? Iya. Dimarahin, tanya-tanya terus loh kan.
Ya udah, surat Al-Baqarah, nggih, 1 juz. Saya bacanya cepat. Ya. Kasihan makmumnya, padune yo ben cepet rampung gitu ya, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Cepet itu. Habis salat itu jamaah itu kenalan itu ya. Terus ada yang protes. Protes. Datang saya. Tolong. Waduh, saya udah deg-degan dikira kepanjangan. Tolong bacanya jangan cepet-cepet. Pelan-pelan saja, salah mau apa gitu. Yang bacanya yang pelan bisa dinikmati. Wah, ternyata bapak-bapak ini hebat. Ya. Itu dapat 1 minggu, 1 minggu lebih, 10 hari itu bapak-bapak datang. Ini jamaah habis ngobrol-ngobrol minta sholatnya ditambahi 1,5 juz. Aduh. Sampean gak moco, saya yang moco ini. Bismillah, ya Bismillah. Nah terus dapat berapa hari lagi itu ya, dapat 1 minggu lagi jamaah itu datang lagi. Ini jamaah kemarin ngobrol-ngobrol, kita pengen sholat malam, qiyamul lail. Wah, bar tarawih 1,5 juz, isin jaluk qiyamul lail 1 juz. Ya, dalam hati saya, halah. Ya, nonton gitu ya. Nah, saya itu tinggal di masjid, ada pintunya di mihrab ini, ada pintu kamarnya. Saya tidur di kamarnya di situ. Ya, karena habis tarawih saya tidur, setel alarm jam 1:30. 1:30 itu saya bangun, buka pintu itu masjidnya sudah penuh. Lah iki makmum wis siap, imamnya lagi tangi. Allahu Akbar, masjidnya sudah penuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, tua, muda semua datang. Saya langsung nyimpulkan bahwa ternyata ibadah itu dibangun di atas betah nopo mboten betah. Bukan kuat atau tidak kuat. Justru bapak-bapak yang sepuh-sepuh ini kalau pas ada acara mantenan jadi among tamu berdiri lama kuat toh? Wah, mboten protes toh? Nah itu dia. Karena dilakukan dengan apa? Dengan senang hati, betah. Ya, betah. Kecuali yang memang lututnya sudah sakit, pinggangnya sudah sakit, lah itu kan keadaan khusus. Pengalaman kedua saya sebelum saya tutup, waktu itu saya lulus SMA dapat rezeki kuliah di luar gitu ya. Nah masjidnya itu imamnya udah agak tua, bacanya 1 juz, jadi lama bacanya. Nah, kita kan santri, jenenge santri ya beling gitu ya. Jadi kan ngerti nanti rukuknya di mana gitu ya. Jadi habis salam itu enggak langsung berdiri, nunggu apa? Nunggu mau rukuk baru kita berdiri, jadi ini enggak masbuk. Etok-etoknya 1 rakaat tapi 2 rakaat, kan beling gitu ya. Sampai suatu hari ada bapak-bapak itu berjalannya pakai tongkat. Tongkatnya dipegangnya tangan 2, jalannya itu seperti rukuk. Nah, bapak itu gak salah tempat, saya bilang gitu ya. Mungkin tarawehnya 1 juz, gak salah tempat toh. Itu Pak. Tongkatnya ditaruh, sholat berdiri. Lah kita yang muda-muda langsung begitu salam kita yang santri beling-beling ini mau apa? Mau nunggu rukuknya. Si bapak tua ini nggak nunggu, langsung berdiri. Lah kita kan malu ya, langsung apa? Langsung berdiri. Nah dari 2 pengalaman inilah saya nimpulkan ternyata ibadah itu lebih ke arah betah atau bukan, betah atau tidak betah. Sama Pak, baca Quran itu juga betah atau tidak betah. Baca Quran itu capeknya apa? Kan energi yang dikeluarkan itu kan tidak banyak, betul nggak? Ayo tadarusan, bar kuwi kesel, Qur'ane ditaruh terus ngobrol. Kalau ngobrol betah. Bapak-bapak anak itikaf itu loh kan lucu. Ayo ngaji. Wah, habis kesel ngaji terus ke teras masjid ngobrol sampai sahur. Ya. Jadi permasalahannya bukan kuat dan tidak kuat, tapi apa? Betah atau tidak betah. Ya.
Maka nanti cari imam, kalau bisa Ramadan ini cari imam mulai setengah juz, dicoba betah napa mboten, enten sing semaput napa mboten. Insyaallah tak jamin nek setengah juz gak ening sing semaput, Pak. Ya. 1 juz saja itu di masjid tempat saya, 1 juz itu jam setengah 11 malam, selesainya jam 12 kurang seperempat. Itu alhamdulillah enggak ada yang semaput. Ya. Alhamdulillah sudah 6 tahun 7 tahun ini belum ada kasus semaput. Nek ngantuk ada, nek semaput enggak ada. Ya. 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 Nah, dari 2 jihad ini, yaitu jihad Al-Quran di malam hari dan puasa di siang hari, Nabi SAW bersabda, puasa dan Al-Quran akan datang di hari kiamat. Maksudnya apa? Pahala puasa kita itu diwujudkan sesuatu di hari kiamat. Pahala bacaan Quran kita itu akan diwujudkan sesuatu di hari kiamat. Datang mengatakan kepada Allah, ya Allah, puasa mengatakan, ya Allah, aku menghalangi makan, minum dan syahwatnya di siang hari, terima syafaatku ya Allah. Al-Quran pun bilang, ya Allah, aku menghalangi tidurnya di malam hari, terima syafaatku ya Allah. Qala Rasulullah SAW, fayusyafa'an, keduanya diterima syafaatnya, memberi syafaat buat kita. Maka siapa yang siang harinya bersabar puasa, menahan lisannya dari omongan yang tidak benar, omongan yang sia-sia, malamnya bersabar qiyamul lail, sholat panjang, sabar, kan urusannya kan tadi betah atau tidak betah itu kan sabar dan tidak sabar, maka pahalanya akan disempurnakan oleh Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah, Allah akan sempurnakan pahala orang yang sabar unlimited, tidak ada batasnya, bighairi hisab. Jadi kalau dilipat gandakan 10, 20, 70, 700 itu sudah enggak berlaku lagi buat khusus pahala sabar. Dilipat gandakan unlimited, tidak ada batasnya. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi bulan Ramadan yang paling berkualitas sepanjang hidup kita, karena kita belum tahu, bisa jadi ini Ramadan yang terakhir. Maka monggo, mumpung diberi kesempatan, diberi umur, diberi kesehatan, kita manfaatkan dengan baik. Siangnya untuk bersabar, puasa, menahan diri, membaca Quran, malamnya untuk qiyamul lail, ya. Cuman hari-hari yang terbatas saja. Ayyaman ma'dudat. Kata Allah tentang bulan Ramadan kan ayyamam ma'dudat, hari-hari yang terbatas saja. Tidak lama-lama, cuman 1 bulan. Nah, ketika kita udah capek-capek di bulan Ramadan, hari Idul Fitri, hari kemenangan. Lah nek Ramadan dolan-dolan wae menang gak melu tarung kok ngaku menang gitu ya. Tarung gak melu, sampean kok melu ya menang. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.